Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan wa matinan baina qulubil muslimin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita menginjak pertemuan yang ketiga dalam materi Bahsul Kutub ya. Jadi nanti tentunya setelah menerima materi ini, Anda dengarkan, Anda simpulkan, dan kemudian ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh kalian semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Quraisy ya. Jadi bukan Al-Quraisy tapi Quraisy, karena ini adalah nama sebuah kabilah, nama suku. Jadi kita jangan salah, surat Quraisy bukan Al-Quraisy ya. Baik, pada kesempatan ini mengapa surat Quraisy ini kemudian dibahas ataupun menjadi kajian kita di ekonomi syariah, ekos ya ini. Karena menurut saya ini juga ada satu keterkaitan dan hubungan antara Quraisy, surat Quraisy ini dengan manajemen bisnis, kemudian ya berkait juga dengan perekonomian. Karena kita dalam surat ini kita akan mengambil satu qudwah, satu pelajaran yang berharga yang dilakukan orang-orang Quraisy pada saat sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena surat ini adalah sebetulnya merekam jejak para pendahulu atau nenek moyang Rasulullah SAW yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, surat Quraisy, bagaimana sepak terjang mereka. Karena memang nasab Rasulullah SAW ini, nenek-nenek moyangnya itu adalah orang-orang yang dzu nasabin. Dzu nasabin itu artinya orang yang memiliki nasab yang terhormat dari generasi ke generasi. Itulah nasab Rasulullah SAW. Kemudian sepak terjang mereka kemudian direkam di dalam sebuah Al-Quran, diabadikan, dan kita akan pelajari saat ini. Ya tentu sekali lagi ini ada keterkaitan dengan ekonomi ya, ada keterkaitan dengan manajemen bisnis. Baik, kita akan memulai surat Quraisy. Kita akan bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat ini surat 106, surat ke-106, dan ini berisi 4 ayat. Baik, kita bahas 4 ayat ini dengan ilmiah. Kita akan merujuk kepada satu kitab, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Qurtubi. Ya, kita akan membahas. Kalau kemarin saya mengambilnya dari tafsir Al-Qasimi, sekarang saya ngambil dari tafsir Al-Qurtubi. Baik, yang pertama li'ila fi Quraisyin. Yang akan saya ambil adalah ilaf. Ilaf itu ada yang dalam terjemahan Al-Quran terjemahan Kementerian Agama itu kebiasaan. Kemudian di terjemah Quran yang lain juga dalam bahasa Indonesia itu adalah kebiasaan kaum Quraisy. Ya. Tetapi di dalam tafsir ini juga dikatakan bukan hanya kebiasaan maknanya, tetapi di sini maknanya adalah at-tajammu. At-tajammu, al-jam'u. Tajammu ini adalah perkumpulan.
perkumpulan, persatuan. Itu namanya ilaf. Kemudian yang kedua, kata yang harus menjadi menjadi pelajaran bagi kita adalah kata Quraisy. Sehingga Rasulullah sendiri dengan kaum Quraisy itu bahwa sebaiknya memilih pemimpin itu adalah dari kalangan kaum Quraisy. Tentunya kalangan kaum Quraisy ini, apakah Anda di Indonesia itu adalah keturunan Quraisy? Jadi kita tidak usah menafsirkan ataupun memahaminya secara tekstual. Ya, jadi keturunan Quraisy itu kan berarti keturunannya Nador atau Fihr, nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kaum Quraisy yang sekarang dikenal dengan suku Quraisy itu di Arab Saudi. Nah itu apakah di tempat-tempat lain juga pemimpin ketika Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah dipilih dari kaum Quraisy? Apakah kaum Quraisy itu harus datang ke berbagai daerah dan berbagai negara? Tidak juga kan. Jadi barangkali kita tidak mengambil secara letterlek bahwa pemimpin itu harus kaum Quraisy, juga tidak, tetapi minimal apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah bahwa pemimpin sebaiknya dari kaum Quraisy itu bukan berarti secara letterlek mengambil dari kaum Quraisy, tetapi prototip ataupun karakteristik yang terdapat pada orang-orang Quraisy zaman dahulu itu adalah minimal melekat di dalam pemimpin-pemimpin yang sekarang. Ya, kita terjemahkan seperti itu, kita artikan seperti itu. Jadi kaum Quraisy, apa sih keunggulan dari kaum Quraisy itu? Nah, kita sebelum kita membahas keunggulan kaum Quraisy, terlebih dahulu kita membahas apa arti Quraisy itu sendiri. Dalam tafsir ini dikatakan ada beberapa makna Quraisy. Bahwa yang pertama adalah kaum Quraisy itu mereka adalah, ada satu pendapat yang mengatakan, pendapat pertama nih ya, Fahum Banu Nador, Ibnu Kinanah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mudrika, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar. Jadi fakullu man kana min waladin Nador fahuwa Quraisyun. Jadi ini adalah keturunan-keturunan anak-anak putra-putra dari Nador. Ya, dari Nador, ya. Nador itu punya anak Malik, punya anak Fihr, kan gitu ya. Nah itu mulai dari Nador, anak-anak Nador itulah yang kemudian disebut sebagai Quraisy. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, siapa Quraisy itu adalah sebuah kebiasaan mereka, takrish. Quraisy diambil dari kata takrish. Apa itu takrish? Al-iktisab. Al-iktisabu wa taqrashu ay tajma'u. Quraisy itu adalah mereka suka berkumpul dan mereka itu adalah kebiasaannya al-iktisab. Al-iktisab itu berusaha dengan gigih. Ya, jadi karena mereka sering berkumpul dan sering tolong-menolong di antara mereka, gigih usahanya, dalam berkasab itu gigih, dalam berusaha, berdagang dan lain sebagainya itu sangat gigih, maka mereka disebutnya Quraisy. Pendapat yang kedua seperti itu. Artinya mereka itu taqarrasu itu adalah tajma'u. Tajma'u itu adalah berkumpul. Karena kenapa mereka itu disebut orang-orang yang berkumpul, kemudian disebut taqarrasu, Quraisy? Karena memang pada zaman dulu keturunan-keturunan ini waqad kanu mutafarriqina fi ghairil haram. Waqad kanu mutafarriqina fi ghairil haram. Mereka itu tadinya berpencar-pencar di mana-mana, di berbagai belahan Arab Saudi mungkin, ya, di Timur Tengah di sana. Berbagai keturunannya, anak-anaknya itu banyak yang berpencar ke sana kemari. Dan kemudian fajama'ahum Qusay bin Kilab fil haram. Kemudian mereka disatukan, dikumpulkan oleh
nenek moyangnya Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di sekitar Masjidil Haram. Maka mereka disebutnya karena takrosu berkumpul, maka kemudian disebutlah suku itu dengan suku Quraisy. Ini kalau kita menilik dari kata Quraisy, siapa Quraisy? Jadi yang pertama tadi kesimpulannya adalah Banu An-Nadhr, adalah putra-putra keturunan dari Nadhr, ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa takrosu itu berarti tajma'u, karena mereka tadinya berpencar di mana-mana di belahan Timur Tengah, ya. Kemudian dikumpulkan oleh yang namanya Qusay bin Kilab, dikumpulkan dan ditempatkan di sekitar Masjidil Haram. Oleh karena demikian mereka disebutnya adalah takrosu Quraisy. Berkumpul itu takrosu Quraisy, ya. Selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa waqad qila inna Quraisyan Banu Fihr ibni Malik ibni Nadhr. Dan dikatakan bahwa Quraisy itu adalah keturunan dari Fihr, ya. Keturunan dari Fihr Quraisy itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini juga ya ini kan pendapat, ya. Boleh dari keturunan Bani Nadhr atau mulai dari Banu Fihr. Nah, ini pendapat. Tetapi sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngedawuh bersabda bahwa beliau mengatakan inna waladun nadhr, bahwa kami ini sesungguhnya adalah putra-putra dari Nadhr. Oleh karena demikian para ulama mengatakan bahwa lebih cenderung kepada Nadhr. Jadi lebih cenderung dari Banu Nadhr daripada Banu Fihr. Ini hadis yang tadi dikatakan inna waladun nadhr, bahwa sungguhnya kami ini, kata Rasulullah, adalah keturunan Nadhr. Berarti inilah Nadhr, inilah yang menurunkan satu suku, yaitu suku Quraisy. Dan ini pendapat Al-Qurtubi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah itu adalah memilih Kinanah min waladi Ismail, dari putranya Ismail. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan dari Bani Kinanah itu Allah memilih suku yang keturunan yang bernama Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hasim, dan Allah juga memilih dari keturunan Quraisy itu Bani Hasim, anak putra-putranya Hasim, ya. Nah, inilah yang dipilih itu Bani Hasim. Karena Quraisy itu bukan hanya satu jalur, banyak jalur keluarga-keluarga yang lainnya. Itu semuanya putra-putra Banu Nadhr, ya. Putra-putra Nadhr, banyak jalurnya. Yang dipilih oleh Allah adalah Bani Hasyim. Artinya Bani Hasyim ini adalah memiliki nasab yang terhormat, ya. Kemudian wastofani, kata Rasulullah, dan Allah memilih aku, kata Rasul, min Bani Hasyim, dari Bani Hasyim. Nah, inilah yang akan banyak dibicarakan dalam konteks bisnis ini, dalam konteks ekonomi ini adalah pada saat Bani Hasyim, ya. Dan latar belakangnya juga dari Bani Hasyim ini, ya, mulai dari Hasyim. Kemudian adapun penamaan waqtulifa fi tasmiyatihim Quraisyan, dan ini adapun penamaan suku Quraisy itu sendiri ada berbagai versi, ada perbedaan pendapat, ya, ada beberapa versi lah. Ya, pertama ala aqwalin ini. Ahaduha, yang pertama adalah litajammu'ihim ba'da tafarruq. Ada yang mengatakan bahwa penamaan Quraisy itu adalah tajammu', berkumpul bersatu setelah mereka berpisah, terpisah-pisah di berbagai sudut dunia muridnya. Oleh karena demikian, tajammu' ini berarti taqarrus, ya. Tajammu ini berarti at-tajammu wal iltiam. Bukan hanya berkumpul, tapi iltiam itu adalah
maknanya berbaur. Jadi Quraisy itu adalah at-tajammu. Tajammu itu berkumpul. Wal ilti'am. Ilti'am itu berbaur. Jadi berkumpulnya bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi betul-betul menjadikan satu ikatan yang sangat luar biasa. Ini yang pertama yang harus diambil pelajaran oleh kita. Quraisy, makna Quraisy itu adalah itu. Jadi minimal kita mengambil pelajaran dari makna Quraisynya itu sendiri, bahwa Quraisy itu adalah at-tajammu wal ilti'am. Tajammu wal ilti'am ini bersatu. Salah satu contoh beginilah. Bukan hanya sekedar bersatu, tetapi di sana ada ilti'am. Ilti'am itu ya tadi berbaur, menyatu jadi satu. Seia sekata. Tidak ada yang keluar dari visi misinya. Nah itu ya. Itu Quraisy. Itu Quraisy. Makna secara harfiahnya. Ya seperti inilah. Bukan hanya sekedar berkumpul, maksud saya seperti ini contohnya. Ada satu wadah, taruhlah ember di sana. Taruhlah ember di sana ya. Ember itu dikasih batu, banyak pisan batu di situ. Batu itu berkumpul di ember, tetapi tidak bersatu. Tidak bersatu. Itu belum disebut ilti'am. Kalau sudah ilti'am itu adalah bersatu tapi bercampur baur, melekat jadi satu. Misalkan ada sebuah ember yang dikasih air, kemudian air dikasih kecap, yang bangsa cairan semua tuh. Nah, kemudian kecap terus dikasih air garam ataupun apa segala macam, itu menjadi sesuatu yang melekat. Jadi kalau mencampurkannya bangsa cairan itu bisa melekat dan ada rasa tersendiri. Itu Quraisy. Quraisy itu maknanya seperti itulah, gambarannya seperti itu. Oleh karena demikian, kita ambil pelajaran dari sana. Jadi kalau kita mau membangun bisnis, membangun perekonomian, ya harus mau melakukan seperti bangsa Quraisy itu sendiri. Quraisy itu ilti'am. Ilti'am itu adalah yang seia sekata, berbaur, satu rasa. Nah ini ya. Itulah oleh karena demikian saya ambil surah ini adalah sebagai motivasi kita dalam mengambil pelajaran dari kaum Quraisy. Kenapa kaum Quraisy kemudian bisa rihlatas syita'i was-shaif? Rihlatas syita'i was-shaif. Ini mengadakan perjalanan perdagangan, perjalanan bisnis mereka pada saat musim dingin dan musim panas. Mereka terus berjalan, mereka terus berbisnis. Nah ini yang luar biasanya yang harus kita tirunya. Oleh karena demikian kita ambil ini adalah sebagai bukan prinsip-prinsip tapi manajemen lah, bagaimana mereka memanage. Yang kedua, masih kita kembali ke makna Quraisy. Ada yang mengatakan makna Quraisy itu li'annahum kanu tujjaron ya'kuluna min makasibihim. Ya. Mereka itu adalah para pedagang yang makan dari usaha mereka. Oleh karena demikian berdagang dan usaha makan dari usaha mereka itulah yang disebut kemudian Quraisy. Itu pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Wa taqarrusu at-takassubu. Taqarrus itu adalah bertakassub. Kasab itu adalah ya berikhtiar, berusaha. Ya. Itu yang pendapat yang kedua. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah li'annahum, penamaan Quraisy itu karena suku itu, bangsa itu kanu li'annahum kanu yuftishuna al-hajj min dhil khullah fayasudduna khullatahu. Nah itu taftish ya. Yufattishun li'annahum kanu yufattishun. Ya, saya ulangi bacanya. Ats-tsalitsu li'annahum kanu yufattisunal hajj. Karena mereka kelompok ini, orang-orang ini yang disebut dengan suku Quraisy itu ya, awal mulanya orang-orang ini sering memeriksa para haji yang datang. Karena haji bukan hanya pada ajaran Muhammad saja. Nabi Muhammad SAW, tapi dari mulai Ibrahim juga kan ada proses haji. Nah itu ya, mereka kelompok ini sering memeriksa para jamaah haji yang datang ke Masjidil Haram, ya,
datang ke tanah haram kan gitu. Mereka memeriksa itu dalam artian mereka memeriksa apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka periksa itu, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, al-hajj dzil khullah, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan. Maka kelompok ini, orang-orang ini yang berada di sekitar Masjidil Haram itu fayasudduna, mereka memenuhi kebutuhan para jamaah haji yang datang ke tanah haram. Nah, itu oleh karena demikian kebiasaan seperti ini akhirnya mereka disebutnya adalah Quraisy. Quraisy itu diambil dari ya yufattisunal hajj. Ya, yufattisunal hajj min dzil khullah, maknanya itu. Karena mereka wal qursu at-taftis. Al-qursu itu maknanya at-taftis. Maknanya memeriksa mana yang membutuhkan sesuatu pada saat beribadah haji. Kemudian selanjutnya yang keempat ini nah ini dari Marwiya anna Muawiyah sa'ala Ibnu Abbas, bahwa Muawiyah bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sumiyat Quraisyun Quraisyan, lima sumiyat Quraisyun Quraisyan, kenapa kelompok Quraisy ini kemudian dinamai dengan Quraisy, dinamai dengan Quraisy. Faqala, maka kemudian Ibnu Abbas menjawab, lidabatin fil bahri, lidabatin fil bahri min aqwa dawabihi yuqalu laha al-qursh. Nah, ta'kulu wala tu'kal wa ta'lu wala tu'la. Ya, jadi maksudnya pernyataan ini, narasi ini adalah karena ada seekor atau ya seekor binatang yang cukup besar fil bahri dan cukup kuat. Hewan ini cukup kuat, lidabatin fil bahri, karena ada hewan yang cukup kuat dan besar yang berada di lautan, berarti itu ikan ya. Berarti itu adalah ikan. Akhirnya ikan yang besar dan dia itu di sini sifatnya ta'kulu wala tu'kal. Dia memakan ikan-ikan yang lainnya. Wala tu'kal, dia tidak dimakan oleh ikan-ikan yang lain. Memakan tetapi tidak dimakan, saking kuatnya. Ya kalau di daratan mungkin raja hutan itu apa namanya? Singa ya, singa atau harimau itu ya yang menjadi raja hewan itu. Kalau di laut ya yang semacam ini apa? Ini al-qursh ini. Nah, itu ya. Nah, iya. Jadi kemudian karena ikan yang semacam ini ta'kul wala tu'kal, kemudian apalagi? Ta'lu wala tu'la alih. Dia merajai, derajatnya yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi hewan tersebut. Berarti apa ini? Lidabatin fil bahri ini. Inilah yang disebut dengan hiu mungkin sekarang ya. Disebutnya hiu. Ada lagi mungkin yang lebih besar, megalodon gitu ya. Megalodon. Meg. Ya. Nanti filmnya akan diputar juga di bioskop. Nah, itu megalodon. Ya itu hiu. Hiu itu ta'kul wala tu'kal, ta'lu wala tu'la alaih. Dia tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Artinya ya kalau manusia derajatnya itu di atas lah. Nah, hewan yang semacam ini disebut oleh orang Arab dengan al-qursh. Berarti al-qursh itu hiu. Ya, ini begini. Jadi kalau sampean ada yang sudah pernah umroh atau haji, pasti di hotel itu kita melihat televisi Arab ya. Ada iklan sebuah iklan lah dari iklan-iklan yang ada di gambarnya itu adalah ikan hiu. Ya, jadi gambar iklan itu ikan hiu. Di sana ada terpampang al-qursh. Al-qursh, berarti al-qursh itu adalah ikan hiu. Karena kekuatan dia itu ta'lu wala tu'la, kemudian ta'kul wala tu'kal, maka Quraisy ini adalah ibaratnya seperti ini.
seperti ikan ini, maka disebutlah kaum tersebut sebagai kaum Quraisy. Nah, ini pendapat-pendapat. Ya, seperti itulah ya, menjadi sebuah yang dihormati dan disegani oleh suku-suku lain. Makanya ketika mengadakan perjalanan, ya, ketika mengadakan perjalanan ke Yaman, mengadakan perjalanan ke Syam, mereka itu kalau dijegal ada ada perampok itu di jalan. Mereka selalu, dari mana kalian kalau mau merampok itu? Nahnu min ahlil haram. Mereka selalu saja mengatakan nahnu min ahlil haram. Kami ini adalah penduduk tanah haram. Ya, maka para pembegal itu, para pembegal itu? Pembegal ya, nggak ada nama lain. Pembegal lah. Itu mengurungkan niatnya untuk merampok mereka dalam perjalanan karena tidak berani. Kalau disebut sudah dari tanah haram, tidak ada yang berani. Itulah sifat-sifat Quraisy. Itulah hiu takul wala tukal. Dia sifatnya memakan dan tidak bisa dimakan oleh orang lain. Suku-suku yang lain itu minggir kalau sudah mendengar nahnu min ahlil haram. Kami ini adalah semuanya dari penduduk tanah haram. Sudah, angkat tangan mereka. Karena apa? Mereka semua suku-suku yang lain selain suku Quraisy itu sangat menghormati apa yang menjadi peninggalan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Itu sudah sangat melekat di otaknya setiap orang di tanah Arab itu, suku apapun. Kalau sudah mendengar itu adalah tanah haram, sudah mereka tidak akan berani. Karena kalau terus mereka merangsek, ada pemikiran di pikiran mereka, di otak mereka itu akan membahayakan sukunya dan akan mungkin dapat laknat, dapat azab dan lain sebagainya. Dalam pikirannya seperti itu. Jangan coba-coba ke kaum Quraisy. Nah, itu ya. Ini yang berkaitan dengan Quraisy. Nah, Quraisynya saja ini, membahas Quraisynya itu udah panjang ini. Ya, saya sedikit lagi ya. Ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Berkumpulnya mereka, kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan rihlatas syita'i di musim dingin, wassaif dan di musim panas. Artinya ini sangat luar biasa. Mengapa mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas itu? Karena mereka mengambil peluang yang sungguh sangat luar biasa, yang dikorelasikan, yang dihubungkan dengan musim yang terjadi. Jadi ini saudara-saudara sekalian, bahwa mengapa mereka pergi ke Yaman pada saat pada saat dingin? Karena negeri Yaman itu adalah negeri yang hangat. Jadi ketika mereka diem dalam kedinginan mereka di tanah haram, ya pasti banyak penyakit. Karena sampai sekarang kalau musim dingin itu banyak orang yang suka mimisan itu karena saking dinginnya. Nah itu ya, suka mimisan. Jadi mereka pergi, daripada diam terus di haram, perginya kemana? Ke Yaman. Karena negara Yaman disinyalir berdasarkan keterangan dari para mufassir itu adalah negeri yang hangat. Begitu juga ketika musim Soif. Soif itu apa? Soif itu musim panas. Ya. Musim panas ini mereka pada pergi ke Syam. Kenapa? Negeri Syam adalah negeri yang dingin. Ya. Soif, barid soifak. Dinginkan musim panasmu itu. Kalau di iklan-iklan di perjalanan, sepanjang perjalanan di sana di Mekah, di Jeddah, itu ada semacam itu. Barid soifak, bi es krim. Ya, dinginkan musim panasmu dengan makan es krim ini, katanya. Bi ice cream, ya gitu, ya. Oke, itu bukan menjadi bahasan tafsir, itu iklanis. Jadi soif itu makin kita makin paham maknanya bahwa soif adalah musim panas. Soif itu adalah musim panas. Nah, berarti mereka pandai mengambil peluang. Ya, dari musim-musim itu pandai mereka mengambil peluang.
Dan perdagangan mereka yang sangat gigih dan sangat luar biasa ke negeri-negeri itu tidak ada tidak hampa latar belakang. Ada latar belakangnya itu. Latar belakangnya begini. Mengapa mereka itu ke Raja Yaman, ya, kemudian ke negeri Syam, ke negeri Habsah, dan ke negeri-negeri yang lainnya itu adalah sangat aman sekali. Di samping para perampok ataupun siapapun yang akan menjegal mereka itu, mereka takut kalau sudah mendengarkan nahnu min ahlil haram. Di samping itu juga mendapat perlindungan yang luar biasa dari raja-raja negeri sekitarnya. Nah inilah Quraisy. Mengapa demikian? Karena mereka pandai berkomunikasi. Hubungan internasionalnya sudah sangat luar biasa. Ya, pandai berkomunikasi. Di sini disebutkan nih, ya. Di sini disebutkan, saya bacakan lagi, nanti Anda mencari di mana ini narasi yang seperti ini di mana. Wa qala al-Harawi wa ghairuhu wa kana ashabul ilaf arba'atu ikhwatin. Bahwa yang dikenal dalam ilaf, ashabul ilaf itu ada 4 bersaudara. Pertama Hasim, yang kedua Abdus Syams, yang ketiga Al-Muttalib, ya. Muttalib, yang keempat adalah Naufal. Semuanya ini adalah dari Banu Abdi Manaf. Banu Abdi Manaf. Putra-putranya Manaf itu ada 4. Yang pertama Hasim, kedua adiknya Abdus Syams, wal Muttalib, wa Naufal. Ini semua keempat-empatnya punya hubungan yang sangat luar biasa dengan raja-raja di berbagai negeri ini. Di sini dikatakan fa amma Hasimun fa innahu kana yu'lifu malikas Syam. Dia punya hubungan yang erat dengan Raja Syam, Hasim. Nah ya, Quraisy ini mulainya dari terangkatnya ini mulai dari Hasim ini. Dia punya hubungan dengan Raja Syam. Terus wa akhadha minhu hablan wa ahdan. Nah, dia mengambil satu perjanjian dan satu ikatan yang luar biasa dengan negeri itu. Terus kemudian wa akhuhu, dan saudaranya Abdus Syamsin kana yu'lifu ilal Habsah. Negeri Habsah, Abdus Syams banyak berhubungan dengan negeri Habsah. Wal Muttalib ilal Yaman. Muttalib ini anaknya Abdul Manaf, itu adalah biasa punya hubungan dengan Yaman. Kemudian Naufal ila Farisi, ke Faris. Naufal ke Faris. Jadi semua negara-negara ini adalah oleh putra-putra Abdul Manaf itu berteman, punya hubungan yang sangat luar biasa. Makanya di setiap perjalanannya kemanapun pergi, kaum Quraisy ini adalah sangat mendapat keuntungan dan manfaat yang besar dari hubungan-hubungan itu. Jadi silakanlah Anda pikirkan lebih dalam pelajaran apa, seharusnya bagaimana kita berbisnis. Nah itulah yang dibangun adalah khudhil jar qoblad dar. Mereka membangun persahabatan terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Ya kalau kita harusnya bangun dulu persahabatan sebelum membuat Alfamart mungkin ya, atau sebelum membuat sebuah perusahaan. Bangun juga jaringan-jaringan. Ini maksudnya seperti itu. Kalau sudah jaringannya sudah mantap, kita bikin usaha apa dan lain sebagainya, itu akan lebih cepat kan gitu. Ini mereka juga melakukannya seperti ini. Melakukannya seperti ini. Kenapa saya katakan Quraisy ini ada kaitannya, banyak hubungannya dengan manajemen bisnis kan gitu. Nah ini letaknya di sini. Kemudian selanjutnya ya, dari maka mereka yang 4 ini kemudian yusammuna al-mujirin. Mereka itu al-mujirin, orang yang kalau jar itu kan tetangga. Maksudnya mereka itu adalah jago-jago bersahabat, jago-jago untuk berhubungan, diplomasi, dan luar biasa itu kan. Berarti ini yang keempat inilah yang kemudian ada mendorong perekonomian
Quraisy. Ya. Kemudian ada satu kisah ini yang diceritakan dari Ibnu Abbas juga. Fi qaulillahi azza wa jalla li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Jadi begini ceritanya di sini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Wa dzalika anna Quraisyan kanu idza asabat wahidan minhum mahmasatun jara huwa wa iyaluhu ila maudhi'in ma'rufin. Jadi ada sebuah cerita tradisi yang enggak baik juga di Quraisy. Bahwa sesungguhnya Quraisy itu kalau mereka terkena, salah satu mereka terkena, ada menimpa sebuah kesulitan, kesusahan, mereka itu adat yang berjalan adalah dia akan pergi huwa wa iyaluhu dan keluarganya ila maudhi'in ma'rufin kepada satu tempat, ya. Fadarabu ala anfusihim, mereka menggebukin dirinya sendiri tuh. Jadi kalau sudah nggak punya uang, susah, apa segala macam, nggak punya makanan, mereka itu biasanya berangkat satu keluarga ke tempat tertentu dan kemudian mereka ngebukin dirinya sendiri atau diam dia sampai kemudian menemui ajalnya. Itu kebiasaan yang pada saat Hashim itu namanya Amr bin Abdi Manaf, ya. Pada saat Amr bin Abdi Manaf menjadi tokoh di sana, sayyidu zamanihi, pada saat itu adalah sebagai orang yang dihormati dan menjadi tetua suku. Itu terjadi seperti itu. Kalau mereka ada satu keluarga yang sudah tidak punya apa-apa, mereka tidak mau berusaha tapi malah pergi ke suatu tempat dan menunggu kematian di tempat itu. Sekeluarga. Nah, oleh karena demikian, ini ada suatu kisah anaknya Amr bin Abdi Manaf yang namanya Asad. Asad ini pernah punya teman dari Bani Makhzum, punya teman. Ya masih kalangan Quraisy, ya. Punya teman. Ketika bermain-main dan Asad ini sangat mencintai dia, artinya senang banget gitu, berteman dengan dia itu senang. Wayal abuhu dan bermain-main bersama, anak kecil tuh. Nah, pada suatu ketika temannya itu mengatakan, dari Bani Makhzum itu mengatakan, nahnu ghodan na'tafid. Jadi nahnu ghodan na'tafid. Apa itu? Na'tafid itu. Wahai kawanku Asad, besok kami sekeluarga akan pergi dan nahnu na'tafid. Na'tafid itu akan bunuh diri. Maka kemudian dilaporkan kepada ibunya dan ibunya kemudian memberikan makanan, ya, tepung dan syahmun itu adalah lemak, ya, mentega. Bisyahmin wadakikin, diberi 1 kali 2 kali seperti itu. Kejadian ini tidak hanya 1 kali, kemudian kedua kalinya juga seperti itu, menceritakan bahwa kami akan pergi ke suatu tempat. Nah, ketiga kalinya kedengaran oleh Amr bin Abdi Manaf. Akhirnya pada suatu ketika mengumpulkan kaumnya dan merasa agak terhina kalau Quraisy terus-terusan seperti ini. Pidato dia di muka umum, Amr bin Abdi Manaf pidato dan mengajak kaumnya, jangan begini. Kaum Quraisy ini adalah kaum terhormat. Kaum Quraisy jangan dihinakan oleh tradisi bunuh diri bersama-sama dengan keluarganya. Kaum Quraisy akan menjadi sedikit, seharusnya kaum Quraisy lebih banyak lagi dan menjadi kaum yang berwibawa. Jangan kemudian putus asa dengan hal yang seperti ini. Maka saya minta hari ini, kata Amr bin Abdi Manaf, membikin tenda dan tungku, semua yang bisa masak silakan masak. Maka pada saat itu Hashim menyembelih al-budna, sapi, menyembelih kibas, menyembelih
kambing dan lain-lain yang beliau punyai, dan kemudian bikin apa itu? Bikin hasama saryada. Hasama saryada itu adalah apa itu neng? Gelepung ya. Gelepung itu apa? Nepung. Ngadonin, ngadonin ya, masya Allah, susah pisan nyari bahasa. Ngadonin itu ya, tepung itu ya, untuk dijadikan apa? Bubur, untuk dijadikan roti, dan kemudian dibagi-bagikan ke semua orang supaya mereka kenyang dan lain sebagainya. Dan kemudian selanjutnya Hashim atau Amr bin Abdi Manaf ini meminta kepada para orang tua di situ, setiap keluarga harus mengirimkan 1 atau 2 orang anak untuk dididik berdagang oleh Amr bin Abdi Manaf. Amr bin Abdi Manaf ini kemudian digelari dengan Hashim. Hashim itu kalau secara bahasa, Hasyama itu adalah tukang bikin adonannya adonan roti, adonannya kadangkala bikin bubur, saryad ya. Ini tukang seperti itu. Maka Amr bin Abdi Manaf adalah Hashim, disebutnya sebagai tukang adon, tukang bikin roti yang dibagi-bagikan kepada kaum fukoro, kaum yang sengsara, yang sudah tidak punya apa-apa, itu dibagi-bagikan. Maka kemudian Amr bin Abdi Manaf sekali lagi disebutnya dengan Hashim terkenalnya. Hashim itu tukang pembuat roti, neng ya. Saudara-saudara sekalian, nah itulah ceritanya. Artinya apa? Kemudian dimintalah pemuda-pemuda ini ya untuk pergi berdagang rihlatas syita'i was-sayf. Rihlatas syita'i ke negeri Yaman, ketika rihlatas sayfi itu ke negeri Syam. Nah itu, kemudian dari hasil mereka ya tidak dimakan oleh mereka sendiri, tapi ada yang dimasukkan ke kumpulan itu. Untuk apa? Membikin roti, membikin bubur dan lain sebagainya, dibagikan lagi, untuk dibagikan lagi. Jadi mereka ada yang mengatakan fuqara'uhum ka'aghniyaihim. Fakir-fakir para fukoro pada saat itu seperti orang-orang kaya kelompok mereka. Jadi seperti tidak kelihatan mana yang fakir dan mana yang kaya gitu. Mana yang kaya dan mana yang fakir kan gitu ya. Jangan mana yang fakir, mana yang miskin, bukan ya. Mana yang kaya dan mana yang fakir. Karena apa? Dipenuhi semua oleh hasil dari perdagangan ini. Dan itulah luar biasanya. Untuk memperkokoh bisnis perekonomian mereka, menunjang terhadap pangan mereka dengan cara yang seperti ini. Kan luar biasa itu. Ya perlu dibangun manajemen yang seperti itu. Manajemen yang seperti apa yang diciptakan oleh Amr bin Abdi Manaf atau yang dikenal dengan Hashim. Putra-putranya namanya Bani Hashim. Bani Hashim inilah yang kemudian melahirkan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melahirkan Abdullah. Abdullah melahirkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, kemudian untuk apa mereka? Ini kenikmatan yang besar dari Allah. Oleh karena demikian, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka dengan kenikmatan ini sembahlah rabb hadzal bait. Pangerannya yang memiliki rumah ini nih. Maksudnya adalah Ka'bah. Alladzi at'amahum, karena Rabb hadzal bait ini, Tuhan yang hadzal bait ini adalah alladzi at'amahum, yang memberikan makan kepada mereka ketika mereka susah. At'amahum min ju'in, dari apa? Kelaparan. Jadi min ju'in itu bukan tidak ada latar belakang, ada tadinya banyak kesusahan, bunuh diri ya. Bunuh diri. Kalau susah nggak punya makanan, bunuh diri, enggak. Nah, inilah hakikatnya. Mereka itu diberi kemudahan oleh Allah, maka Allah lah yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum, dan Allah memberikan keamanan kepada mereka min khaufin, dari rasa takut. Karena apa? Bangsa Quraisy itu diingatkan bahwa mereka harus kenikmatan yang pertama diberi makan min ju'in, dari rasa lapar. Kemudian yang kedua ketika penyerangan Raja Abraha kemana?
mereka merasa ketakutan, ya akan dihancurkan Ka'bah itu, tapi kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kota itu menjadi kota yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang memasukinya maka dia akan merasakan situasi yang aman. Nah itulah, maka wa amanahum min khauf. Min khaufnya itu adalah ada kaitannya dengan surat Al-Fil tentang Abraha itu, tentang pasukan yang bergajah itu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Silakan baca lagi oleh saudara-saudara tafsirnya ya. Untuk itu saya hanya mengantarkan seperti ini saja. Ada beberapa tugas nantinya, dan itu nanti akan melalui WA lagi tugasnya ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.